Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fahrul Rozi, mahasiswa semester akhir dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2019-4350-2031. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi untuk tugas akhir saya dengan judul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Pegawai Menggunakan Metode Fusi Simple Additive Weighting atau SAW pada PT Lockwind Air and Ocean Indonesia. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum menjalankan aplikasi adalah kita membuka XAMPP yang sudah kita install sebelumnya. Jika teman-teman tidak punya XAMPP, teman-teman bisa mendownloadnya terlebih dahulu dari internet atau dari sumber lainnya. Lalu setelah XAMPP kita buka, kita akan menjalankan dua service. Yang pertama adalah service Apache dan MySQL. Kedua service ini berfungsi agar database dari aplikasi kita bisa kita jalankan atau kita gunakan. Setelah XAMPP kita buka, kita bisa lanjut ke aplikasi. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah tampilan awal yang keluar saat aplikasi kita jalankan. Yang pertama, ada dua buah kotak atau input yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah username dan password. Lalu ada tombol login dan tombol keluar. Untuk kotak username, itu akan kita isi menggunakan username dari akun yang sudah kita buat sebelumnya di database. Lalu, untuk password, sama mengikuti password yang kita buat menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung saja kita coba. Fahrul. Ya, setelah terbuka, ini adalah tampilan awal atau home dari aplikasi. Seperti yang kita bisa lihat, ada beberapa tombol dari tampilan awal atau home ini. Yang pertama, di pojok kiri atas ada user, ada menu utama, ada laporan dan proses Fusi SAW. Lalu di tengah sini ada tombol start. Oke, untuk fungsi yang pertama, di pojok kiri atas ada user. Ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah logout, yaitu keluar dari aplikasi, dan ada ubah password. Ubah password digunakan untuk mengganti username dan password dari akun yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, Fahrul, kita masukkan password lama dan kita masukkan password baru. Lalu kita bisa klik ubah untuk mengubahnya atau batal jika tidak jadi. Lalu selanjutnya ada menu utama. Di dalam menu utama terdapat 4 opsi yang bisa kita lakukan, yaitu ada opsi user, kriteria, calon karyawan, dan penerimaan karyawan. Langsung saja ke yang pertama adalah user. Nah, di form user ini ada form yang akan tampil begitu kita klik, yaitu adalah form registrasi yang berfungsi untuk mendaftarkan user yang kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi. Nah, di dalam sini ada beberapa kotak yang harus kita input. Yang pertama adalah username, nama, password, dan level. Pertama ada admin, yang kedua ada manager. Langsung saja kita buat contoh manager 1, nama Alif atau Fahrul juga, Fahrul 1, lalu masukkan password. Dan kita klik simpan untuk menyimpannya dan kita bisa gunakan untuk login di aplikasi. Jika sudah tersimpan akan muncul notif seperti ini. Jika sudah, kita klik cancel untuk keluar. Lalu ada menu kriteria. Nah, di menu kriteria ini terdapat beberapa tombol atau opsi yang bisa kita lakukan. Di sebelah sini ada tombol navigasi yang berfungsi jika kita ingin menambahkan kriteria baru atau menghapus kriteria yang sudah ada. Cara menggunakannya cukup klik tambah, masukkan kode misalkan C9 atau seterusnya, nama kriteria, dan bobot nilai.
Jika sudah diisi, kita bisa pencet tombol simpan. Lalu di bawah sini ada kolom search untuk melakukan pencarian dari kriteria yang sudah kita buat. Lalu di bawah ada tabel yang berisi informasi, terdapat kode, nama kriteria, serta bobot nilai dari kriteria tersebut. Nah, nantinya kriteria dan bobot nilai ini akan digunakan untuk perhitungan dari SPK. Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita akan ke form selanjutnya terlebih dahulu, yaitu calon karyawan. Nah, pada form calon karyawan ini terdapat juga beberapa input atau opsi yang bisa kita lakukan. Sama seperti sebelumnya, di navigasi ada tombol tambah, simpan, batal, dan hapus. Lalu di sebelah kanan ada form input NIK atau nomor induk kepegawaian, nama, email, serta alamat. Lalu di bawahnya ada tombol search dan kotak nama. Nah, langsung saja kita coba input dengan 3 karyawan ya untuk demonstrasinya. Untuk mempermudah, saya akan isi NIK-nya dengan contoh A1, namanya misalkan calon 1, emailnya bisa kita isi dengan email yang sesuai, lalu alamat. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Nanti akan muncul notif data berhasil disimpan dan tabel dari calon pegawai atau karyawan tadi akan tampil di tabel di bawah. Oke, kita lanjut ke user selanjutnya atau pegawai selanjutnya, A2, calon 2. Lalu kita klik simpan. Sama seperti sebelumnya, lalu kita pencet simpan. Nah, jika kita sudah mempunyai data dari alternatif atau calon pegawai, kita bisa melakukan ke step selanjutnya, yaitu ke perhitungan. Oke, kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita ke form penerimaan karyawan. Nah, di form penerimaan karyawan inilah penilaian atau input dari nilai calon karyawan dilakukan. Seperti bisa kita lihat, terdapat berbagai tombol di sini seperti tombol navigasi, seperti form navigasi ada tombol tambah. Nah, di sini ada data dari karyawan yang tadi sudah kita input. Ada A1, A2, dan A3. Lalu ada juga kriteria yang sudah kita input beserta nilainya di form data kriteria sebelumnya. Nah, setelah data dari calon pegawai tadi sudah terinput semua, kita bisa lanjut ke proses penghitungan. Yang pertama adalah kita mulai dari calon pegawai 1. Kita tambahkan per kriteria, yaitu pertama kriteria latar belakang pendidikan, kita masukkan nilai per calon. Jadi A3 sangat rendah, kita pencet tambahkan, lalu kita proses. Jika sudah diproses, kita lanjut ke kriteria selanjutnya, yaitu pengalaman kerja. Kita tentukan nilai, lalu kita tambahkan, lanjut ke calon kedua, kita tentukan nilai lagi, kita tambahkan, lanjut ketiga, kita tambahkan lagi nilai, lalu proses.
Begitu seterusnya proses dilakukan berulang sesuai dengan data atau calon pegawai yang ada beserta nilainya. Oke, kita lihat dulu inputnya. Ya, jika data atau nilai berhasil ditambahkan, maka hasilnya akan bisa langsung terlihat di tabel di bawah ya teman-teman, seperti tabel ID, tabel NIK, dan tabel nama. Begitu juga hasilnya akan langsung terlihat di tabel paling kanan. Nah, jika calon pegawai atau karyawan berjumlah lebih dari 3, maka tabel serta inputan akan menyesuaikan dengan jumlah dari calon pegawai atau karyawan yang kita input di form data kriteria dan form calon pegawai sebelumnya. Khusus di form yang kita lihat saat ini adalah untuk proses penginputan atau proses penilaian. Oke, jika sudah selesai maka hasilnya akan tampil di tabel paling kanan dan kita bisa langsung cetak untuk melihat hasilnya. Nah, untuk melihat proses dari fuzzy soundnya kita bisa ke form data penilaian. Nah, akan tampil hasil penilaian. Ada 3 tabel. Yang pertama tabel keputusan. Ini berasal dari inputan kita di form sebelumnya. Dan tabel normalisasi adalah tabel keputusan yang sudah dilakukan normalisasi, maka hasilnya akan tampil di tabel ini. Lalu untuk tabel perenggingan, itu adalah perengkingan dari calon yang memiliki nilai paling besar hingga paling kecil. Dan jika kita pencet cetak hasil, maka hasilnya akan muncul seperti yang terlihat di gambar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.